tanyakan, yakni tentang kegiatan workshop atau pelatihan pembelajaran gangsing dan literasi operasi. Baik, yang pertama tentang workshop pelatihan tentang numerasi dan literasi. Pertanyaan yang perlu saya sampaikan, yang tentunya nanti akan mengembangkan potensi ataupun kompetensi dari Bapak dan Ibu. Di situ tentunya Bapak dan Ibu mendapatkan suatu informasi tentang pengalaman yang ketika dilaksanakan, yakni pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu dalam mengikuti pelatihan workshop yang dilaksanakan yang sesuai yang telah diselenggarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah materi yang disampaikan relevan dan aplikatif untuk pengajaran sehari-hari? Dan yang ketiga adalah apakah program ini membantu dalam meningkatkan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian Bapak dan Ibu. Saya persilakan untuk Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan hal tersebut. Yang pertama, kegiatan pelatihan workshop tentang numerasi. Monggo. Saya persilakan siapa yang akan menyampaikan yang pertama. Tentang numerasi literasi. Monggo. Yang siapa dulu? Monggo. Dari Pak Yadi Sohidi SPDI. Monggo. Ini untuk pelatihan workshop ya Pak. Ya. Ya, salah satunya kemarin saya mengikuti mengenai tentang literasi dan numerasi. Saya berdiri sini. Itu aja untuk kami sendiri. Khususnya untuk saya tidak mengikuti ketika mengikuti pelatihan tersebut, manakala ada yang saya petik dari beberapa yang dapat saya masukkan, diantaranya untuk dipraktekkan di kelas, yaitu saya jadi lebih memahami bagaimana pengelolaan kelas yang heterogen. Artinya dengan ini saya jadi lebih efektif untuk mengajar, karena di dalam heterogen itu siswa dengan berbagai tingkat kemampuan, latar belakang, tentunya menjadi masukan buat kita sendiri dan lebih efektif dalam mengikuti pelatihan yang telah kami ikuti, yaitu literasi numerasi. Artinya sangat bermanfaat ya untuk kami sendiri, khususnya untuk saya. Begitu. Materi yang disampaikan relevan dan aplikasi untuk mengajar sehari-hari. Jadi kembali lagi ke tingkat hipotetika Ibu. Jadi yang benar-benar lebih efektif ketika saya mengajar untuk keseharian atau saya ajarkan ke anak-anak. Dan untuk program ini membantu dalam meningkatkan
kompetensi pedagogisnya, profesi sosial dan kepribadiannya, yaitu jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 2005, membangun kompetensi guru yang terdiri dari 4 kompetensi ini sangat membantu pengelolaan relasinya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penambahan beberapa nanti bisa menyusul. Jawaban hasil dari pengalaman maupun penyampaian atau yang bisa diserap atau yang bisa diterima oleh Bapak Riyadi Sholihin tentang kaitan pelatihan workshop numerasi yang di dalamnya adalah membahas literasi juga. Oleh karena itu saya persilakan yang lainnya lagi nanti refleksinya nanti setelah yang kedua kan. Terima kasih atas waktunya. Pada waktu bulan Agustus saya mengikuti workshop literasi dan numerasi selama 4 hari dan pengimbasan selama 2 hari di SD Pandawa 1. Menurut pengalaman saya beragam, ada beberapa pelatihan yang sangat menginspirasi atau memberikan motivasi kepada saya dalam memanfaatkan buku-buku yang ada untuk disampaikan kepada siswa, yang disampaikan kepada siswa sesuai dengan mata pelajaran yang ada, terutama mengenai masalah literasi. Dalam buku itu saya dibacakan bersama-sama dengan cara mempraktekannya. Buku yang ada dibacakan oleh guru, didengarkan oleh siswa-siswanya. Nanti dalam pembelajarannya kita bisa memantik supaya anak-anak kita itu dalam menerima pelajaran atau setelah membaca buku akan menimbulkan pertanyaan. Ada pertanyaan, apa sih isi buku itu? Apa sih dalam buku itu yang harus kita pelajari? Ada pertanyaan, siapa saja sih tokoh-tokoh cerita yang ada di dalam buku itu? Dan siapa penulisnya? Dan siapa fotografi atau yang menggambar biografi buku-buku itu untuk memastikan anak-anak bahwa membaca buku itu tidak hanya membaca dilarang, tetapi ada manfaatnya, bahwa dalam membaca buku itu masuk dalam mata pelajaran, entah itu bahasa Indonesia, entah itu matematika, entah itu IPAS. Dalam satu buku bisa dimanfaatkan untuk beberapa mata pelajaran, terutama mengenai literasi. Yang kedua adalah program ini memang meningkatkan berbagai kompetensi saya, seperti kompetensi program atau profesionalis. Saya meningkatkan terutama dalam hal metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya tidak hanya dengan ceramah, tapi bisa menyampaikan kepada anak-anak, bisa berupa gambar-gambar yang ada dalam buku itu, supaya anak-anak itu tertarik bahwa pembelajaran itu tidak hanya mendengarkan dan menulis. Itu pengalaman saya yang kemarin saya mengikuti workshop selama kurang lebih 6 hari ya Pak Riyadi ya, di Sahawin. Terima kasih Pak. Terima kasih, saya sampaikan
saya menyampaikan apresiasi yang sangat baik sekali, di mana dengan kegiatan pelatihan workshop yang dilaksanakan atau yang diikuti. Akan tetapi sebelum itu barangkali ada penambahan dari Pak Riyadi dan Ibu Chandra terkait dengan pelatihan tersebut, bagian materi yang bisa diambil ataupun berdasarkan pengalaman, barangkali ada penambahan, terutama materi yang disampaikan terkait dengan orasi dan literasi. Apakah cukup? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Riyadi Sholihin SPDI dan juga Ibu Chandra Asih SPD, di mana berdasarkan pengalaman yang diikuti pada pelatihan workshop tentang numerasi dan literasi, di mana menitik beratkan bahwa pembelajaran itu perlunya membaca dan hal tersebut merupakan suatu prinsip bahwa yang namanya belajar ya harus dengan bagiannya adalah membaca, di samping menghitung dan juga menulis. Jadi oleh karena itu sangatlah baik sekali dan apa yang disampaikan oleh kedua-duanya bahwa dalam pelatihan tersebut sangatlah relevan untuk bisa diajarkan pada anak didiknya. Dan juga yang ketiga, mendapatkan suatu penambahan ataupun pengalaman ataupun pengembangan dari potensi atau kompetensi yang dimiliki, yakni tentang pedagogis, profesionalnya, sosial, dan kepribadiannya. Itu yang bisa saya refleksi demikian. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari hasil tersebut mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti barangkali ada sesuatu yang mengganjal ataupun kekurangan atau hambatan, bisa kita juga ditindaklanjuti. Berikutnya untuk pelatihan workshop atau workshop tentang pembelajaran gangsing yang akan disampaikan oleh siapa? Untuk saya menanggapi atas pertanyaan refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pengalaman setelah mengikuti atau dalam mengikuti pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, dan menurut saya ini sangat bermanfaat sekali, karena dalam pelatihan saya mendapatkan ilmu baru, metode baru, yaitu tentang gasing, gampang, asik, menyenangkan untuk diterapkan anak pada mata pelajaran matematika, sehingga anak itu tidak merasa bosan untuk mengikuti atau melaksanakan pelajaran matematika. Yang selanjutnya, materi ini juga sangat relevan sekali dalam pengajaran di kelas, karena dengan metode baru anak itu merasakan asik, senang, dan tidak membosankan ketika mengerjakan atau melakukan pembelajaran matematika yang ada di kelas setiap harinya. Dan program ini juga sangat membantu saya khususnya menemukan metode-metode baru terkait dengan mata pelajaran
matematika dengan metode baru tersebut akan mengalami perubahan sehingga pada nilai yang saya dapatkan khususnya di kelas itu mengalami adanya peningkatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Purnomo dan juga Pak Yadi dari Pusaka yang telah menyampaikan hasil dari pembahasan maupun hasil dari pengalaman yang telah dilaksanakan. Dari kami dari saya bahwa tadi kepingin disampaikan secara floor bahwa dari kegiatan pelatihan workshop tentang numerasi dan literasi di dalamnya itu apa saja. Kita ingin tahunya seperti itu. Kemudian akan lebih jelas gitu ya. Jadi dari event ataupun yang ada disampaikan itu poin-poinnya itu apa saja. Kemudian dari poin-poin tersebut kemudian direlevasikan, kita sesuaikan pada pada pengajaran atau pembelajaran tiap harinya. Dari semua itu maka akan muncul bahwa itu membantu pada Bapak dan Ibu meningkatkan kompetensi pedagogis, profesionalnya, sosialnya, dan kepribadiannya. Hal ini juga merupakan satu hal yang perlu kita surahkan, akan tetapi karena agaknya begitu nggak terlalu terbiasa ya Bu ya dengan seperti ini Bu. maaf di sini juga belum kita melakukan satu, misalkan ada KKG persatuan pendidikan atau betul-betul rasa yang sifatnya seperti ini, kemudian seperti halnya pengadaan IHT dan workshop di satuan pendidikan ini, sehingga mungkin yang bisa saya tahu mungkin mau menyampaikan kayak masih belum bisa skor gitu ya. Jadi oleh karena itu saya berterima kasih atas penyampaian yang telah dilaksanakan pengalamannya dan kemudian direfleksikan, ternyata menampakkan suatu relevansi atau kesesuaian terhadap pengajaran tiap harinya. Kemudian yang berikutnya sampai pada bisa membantu tentang peningkatan pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Hal ini saya sampaikan dan juga untuk dari kegiatan pembahasan ataupun yang namanya pelatihan workshop tentang pembelajaran kaji tadi juga mohon untuk bisa dijelaskan apa saja yang di saat itu kemudian direfleksikan ternyata relevan dengan istilahnya dalam pembelajaran sehari-hari. Nah itu untuk nomor yang namanya pembelajaran gasing hanya berfokus atau konotasinya ke pelajaran matematika. Itu hanya itu. Jadi tidak bisa dianukan dengan yang lainnya. Bisa nggak? Bisa saja Pak. Bisa ya? Iya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, ini nanti ada 2 termin. Yang pertama itu, yang kedua tentang hambatan atau kesulitan. Nah, ini yang akan saya sampaikan lagi. Pertanyaannya kita rempul. Segala sesuatu pasti ada hambatan. Ada kalanya ada hambatan yang secara menyeluruh ataupun sebagian ataupun hanya sebagian kecil. Dan juga ada kesulitan. Oleh karena itu perlu kita
rembuk bersama demi untuk tindak lanjut. Untuk kedua kalinya saya menanggapi atas pertanyaan Bapak mengenai tentang kesulitan dan hambatan yang saya alami dalam mengikuti pengembangan kompetensi, yaitu dalam hal ini mengenai metode GASI terkait dengan waktu. Pada saat itu informasi dari mentor yang ada di sana menyampaikan bahwa pelatihan di tingkat kabupaten itu selama 15 hari dan penyampaian pada kami itu hanya 5 hari saja. Kemudian dari waktu yang disingkat, tentunya dari materi yang beliau dapat selama 15 hari itu harus dipadatkan, sehingga jujur saja kami merasa kesulitan dalam memahami materi karena dikejar oleh waktu seperti itu, Bapak. Terkait dengan mengenai dukungan yang diberikan oleh sekolah, itu memang saya merasa berterima kasih sekali karena dengan dukungan dari sekolah saya mendapatkan ilmu baru mengenai metode baru, yaitu GASI. Yang selanjutnya mengenai program ini efektif atau perlu ditingkatkan, saya rasa sangat perlu untuk meningkatkan kepada kami khususnya, walaupun setelah kami mengikuti pelatihan selama 5 hari, tentunya ada beberapa materi yang sedikit dan tentunya harus dibahaskan ke guru atau rekan-rekan guru yang lain seperti itu, Bapak. Mungkin itu saja tanggapan saya mengenai kesulitan dan hambatan. Terima kasih. Kita apresiasikan bahwa Bapak dan Ibu telah mengikuti workshop, ternyata bukan tidak sia-sia, di mana mendapatkan suatu informasi atau berita tentang apa yang dilaksanakan ketika pelatihan. Yang kedua kalinya, apa yang dilaksanakan ternyata dari dua-duanya itu sangat relevan sekali dan bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan pada pembelajaran setiap harinya. Memberikan satu pemasukan, menambahkan hal-hal yang sifatnya untuk bisa memotivasi dan mengembangkan tentang kompetensi. Kita berikan waktu sepenuhnya untuk Ibu Haja Maryah SPD MPD selaku pendamping dan penilai di hari ini. Semoga Alhamdulillah bahwa pada Bapak Kepala SD Negeri Pamiritan satu yang saya hormati, teman-teman guru hebat dari SD Pamiritan satu yang berbahagia. Terima kasih untuk kesempatan saya yang terakhir bukan memberikan masukan atau marahin buat tadi. Kita bareng-bareng merefleksi kegiatan hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dulahir. Tepuk tangan juga untuk teman-teman semuanya dari hebat. Ini yang kita harapkan seperti ini. Apa yang Pak Dulahir sudah ambil, satu indikator tentang refleksi pengembangan kompetensi guru yang sudah diambil sesuai dengan pilihan indikator di PMM. Ada 3 ngajak perilaku. Sini Pak Dul hanya mengambil 1. Mengapa cuma 1? Apa alasannya? untuk lihat kondisi. Kalau ambil 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Yang penting dilakoni. Kalau saya lihat di sini, kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam mengembangkan atau pengembangan kompetensi guru. Sudah pas belum teman-teman yang diambil oleh Pak Dul? Pilihan indikatornya sama target perilaku yang diambil
sesuai nggak dengan yang ditampilkan atau yang dipaparkan? Sesuai. Tepuk tangan lagi buat Pak Tuh. Ternyata di sana teman-teman bisa kan melaksanakan kegiatan refleksi seperti ini. Sebelum ini pernah nggak dilakukan? Belum. Yang kali bisa kan? Bisa sekali ya. Ini apa? Yang perlu kita ini ya pahami untuk diri kita sendiri, jangan merendahkan diri sendiri, jangan merendahkan kemampuan diri sendiri. Kita punya kemampuan, kita punya potensi itu, ya. Terbukti sekarang kita bisa melaksanakan kegiatan refleksi ini yang sebelumnya mungkin belum pernah dilaksanakan. Kegiatan refleksi itu kita laksanakan kapan? Setelah kita melakukan sebuah kegiatan, apapun kegiatan yang ada di sekolah, setelah mengikuti event lomba, baik hasilnya seperti apa. Ini loh, ternyata setelah kita melaksanakan kegiatan ada kekurangan-kekurangan atau sesuatu yang perlu kita tingkatkan. Nah itu kegiatan refleksi itu seperti itu. Tadi Pak Tuls di awal menyampaikan refleksi adalah bla 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 bla, gitu kan. Ternyata kita bisa melaksanakan dengan baik, dan hari ini dari Jumat seperti ini ya, kita bagus istilahnya kegiatannya, walaupun sebentar. Kalau saya lebih suka kegiatan itu lebih singkat, padat, dan lebih usah terlalu panjang, tapi isinya nggak masuk, ya cukup ya Mas. Tapi isinya nggak masuk, itu ini mengena banget